Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana dari kelas R3G dengan NPM 202201501633 dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mengerjakan tugas metodologi pembelajaran dengan tema Discovery Learning. Metode pembelajarannya yaitu video tutorial sebagai berikut. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Selesai. Baik, kita absen dulu. Samsul Hadir, Pak. Septian Hadir, Pak. Bambang Wicaksono, Hadir, Pak. Ramadhani Angel Bagus, Hadir, Pak. Salsabila Aditya, Hadir, Pak. Maulana Ramadan, Hadir, Pak. Muhammad Yaro, Hadir. Haikal Agus. Hadir. Baik, berarti hadir semua ya. Ada satu, Pak. Siapa? Yang sakit. Siapa namanya? Desta, Pak. Desta. Iya. Sakit kenapa dia? Nggak tahu, Pak. Nih suratnya, Pak. Oh, baik. Berarti sakit nih ya. Iya, Pak. Betul. Di sini metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu Discovery Learning. Di sini apakah sudah ada yang tahu sebelumnya Discovery Learning itu apa? Baik, jika tidak ada yang belum tahu, saya akan jelaskan. Jadi definisi Discovery Learning adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa berusaha sendiri dalam mencari, menyelidiki, mengolah, dan menemukan konsep pengetahuan baru dalam pemecahan masalah, sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Karakteristik Discovery Learning itu ada 3. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Artinya, siswa berinisiatif untuk lebih mendalami, meneliti dari setiap pembelajaran yang diberikan, sehingga menghasilkan kesimpulan sendiri dari suatu masalah yang diselidikinya. Yang kedua, berpusat kepada siswa atau student center. Artinya siswa yang berperan aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator, sehingga pembelajaran akan menjadi sangat bermakna. Karena dalam proses pembelajaran Discovery Learning ini lebih berpusat pada kebutuhan siswa, minat, bakat, dan kemampuan siswa. Yang ketiga, aktivitas menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, merupakan upaya yang dilakukan siswa bagaimana caranya kreatif dan imajinatif dalam menghubungkan pengetahuan baru yang diterima dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Tujuan dari penggunaan metode pembelajaran Discovery Learning ini yaitu yang pertama, siswa memiliki kesempatan untuk terlihat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan atau ekstrapolate informasi tambahan yang diberikan. Ketiga, siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Yang keempat, pembelajaran ini membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengarkan dan menggunakan ide-ide orang lain. Yang kelima, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Yang keenam, memudahkan siswa menerapkan keterampilan yang dipelajari di kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prinsip-prinsip
penggunaan discovery learning. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Menerapkan strategi discovery learning bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Oleh karena itu, strategi pembelajaran discovery learning selain berpusat pada hasil juga berpusat pada proses belajar. Yang kedua, prinsip interaksi. Pembelajaran sebagai proses interaksi, berarti guru sebagai pengarah dalam mengatur suasana dan aktivitas belajar dalam kelas, tapi guru bukan sebagai sumber belajar. Yang tiga, prinsip bertanya. Dalam proses pembelajaran pastinya ada proses tanya jawab. Guru memiliki peran sebagai penanya karena kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan pada dasarnya merupakan sebagian dari proses berpikir siswa. 4. Prinsip belajar untuk berpikir. Belajar merupakan proses berpikir, bukan hanya sekedar mengingat sejumlah fakta, akan tetapi merupakan proses mengembangkan potensi seluruh otak. Yang kelima, prinsip keterbukaan. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan hipotesis dan membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya. Karena pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan metode discovery learning. Pertama, membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan serta proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian dan transfer. Ketiga, menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, metode ini memungkinkan peserta didik dikembang dengan cepat sesuai kecepatannya sendiri. Yang kelima, menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Metode ini dapat membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Pun kekurangannya yaitu metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar, dan metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama membantu mereka menemukan teori untuk pemecahan masalah lainnya. Dan harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama, serta tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Jadi kesimpulannya yaitu discovery learning merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru hanya menjadi fasilitator. Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk mencari, menyelidiki, mengolah, dan menemukan konsep pengetahuan baru dalam pemecahan masalah, sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri dan menemukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada proses pembelajaran tersebut. Penerapan metode discovery learning bertujuan untuk mengembangkan cara siswa belajar aktif dalam proses pembelajaran, maupun secara keseluruhan siswa dapat meningkatkan kreativitas berpikir secara kritis dalam menemukan cara dan prinsip untuk memecahkan masalah sendiri, sehingga hasil belajar yang diperoleh mudah dipahami. Baik, kita lanjut ke materinya, yaitu manajemen emosi dalam lingkungan sekolah.
Ada 3 tahap pengertian, yaitu pengenalan manajemen emosi, yang kedua identifikasi emosi, yang ketiga strategi manajemen emosi. Sebelum kita bahas apa itu manajemen emosi, kamu harus paham terlebih dahulu nih pengertian emosi yang sebenarnya. Rasanya nggak afdol kalau kita bahas cara mengendalikan emosi tanpa tahu dapat emosi terlebih dahulu. Emosi dalam psikologi seringkali didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang merasakan perasaan yang kompleks sehingga mengakibatkan perubahan fisik maupun psikologis terhadap dirinya sendiri. Perubahan-perubahan itu sangat mempengaruhi pikiran serta tindakan seseorang. Menurut American Psychological Association atau APA, pengertian emosi sendiri merupakan pola reaksi yang kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan fisiologi seseorang. Singkatnya, emosi adalah tentang bagaimana cara kamu menangani situasi yang kamu anggap signifikan secara pribadi. Ada 6 emosi dasar yang setidaknya harus kamu tahu, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, marah, dan terkejut. Emosi dasar ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog asal Amerika, yaitu Paul Ekman pada tahun 1970-an. Jadi pada dasarnya pengertian manajemen emosi yaitu keterampilan kunci dalam memahami, mengenali, dan mengelola perasaan kita dengan cara yang positif. Dan tentu ini melibatkan kemampuan untuk merespon secara sehat terhadap tantangan emosional dan mempertahankan keseimbangan mental, serta kemampuan seseorang dalam memahami, menerima, mengontrol, dan mengekspresikan emosi. Ya, jadi sebenarnya nggak cuma sekedar cara mengendalikan emosi saja ya. Dengan memiliki kemampuan manajemen emosi yang baik akan membantu kamu dalam mengelola situasi yang memicu munculnya emosi. Selain itu, kalian juga akan mampu menyesuaikan diri dengan segala informasi maupun motivasi yang didapatkan yang dapat ke trigger munculnya emosi. Gak hanya itu saja, manajemen emosi juga dapat membuat kamu jauh lebih mengenal diri karena bisa mengenali dan mengendalikan emosi yang ada dalam diri. Makanya kamu wajib banget untuk menerapkan manajemen emosi. Ada beberapa cara mengendalikan emosi melalui manajemen emosi. Yang pertama, mengenal semua emosi yang ada dalam diri. Hal yang pertama kali ini harus kamu lakukan dalam menerapkan cara mengendalikan emosi dalam diri yang baik adalah mengenali semua emosi yang ada dalam diri kamu. Dengan mengenali emosi-emosi tersebut, kamu atau kalian akan jadi tahu dan paham tentang bagaimana cara mengendalikannya dengan baik dan tepat. Dan kalian harus ingat kalau emosi yang ada dalam diri kamu itu adalah bagian dari diri kalian yang pasti ada dan selalu ada. Yang kedua, menerima semua emosi yang kamu rasakan. Mengenal semua emosi dalam diri saja itu gak cukup. Kamu harus belajar menerima segala emosi yang kamu rasakan. Menerima berarti kamu membiarkan emosi yang kamu rasakan sesuai dengan apa adanya, tanpa mencoba untuk mengubahnya, apalagi menyangkalnya. Pahami bahwa emosi adalah hal natural yang terjadi pada seseorang, sehingga kamu gak akan menghakimi diri, apalagi mencoba membuang jauh-jauh emosi tersebut. Yang ketiga, kenali situasi sekitar.
Munculnya emosi dipicu oleh hal-hal yang ada di sekitar kamu, baik oleh waktu, tempat, ataupun situasi tertentu. Misalnya nih, saat kalian sendirian berada di situasi keramaian, emosi yang biasanya kamu rasakan adalah emosi takut, dan hal tersebut merupakan hal wajar. Dengan mengenali situasi sekitar kamu akan belajar dan mengerti kapan boleh membiarkan emosi keluar apa adanya dan kapan kamu harus menahan emosi tersebut. Yang keempat, terus berlatih. Bisa menerapkan manajemen emosi nggak bisa kamu lakukan secara instan. Nggak bisa cuman kamu terapkan sekali saja dan berekspektasi kamu langsung jago dalam mengendalikan emosi kalian. Maka dari itu perlu banget nih untuk kamu terus berlatih mengendalikan emosi pada saat-saat tertentu. Dengan kalian terus berlatih, kalian terbiasa dan bisa mengendalikan emosi kamu dengan baik dan tepat. Dalam belajar cara mengendalikan emosi, akan ada banyaknya tantangan yang kalian hadapi dan mungkin bakal sulit kalau kamu hadapi sendirian. Karenanya kamu bisa coba mengkomunikasi masalahmu dengan ahlinya melalui layanan mentoring dan konseling dari 1%. Kalau kamu merasa perlu dibimbing atau mengelola emosi kamu oleh seorang mentor, layanan mentoring dari 1% bisa jadi pilihan untuk kamu. Pastinya kamu gak akan kesulitan lagi karena akan ada dibantu oleh mentor dan para ahli yang udah berpengalaman. Selanjutnya ada identifikasi emosi. Identifikasi emosi melibatkan pengenalan dan pemahaman perasaan yang muncul dalam diri sendiri. Proses ini memerlukan kesadaran diri untuk mengenali emosi yang sedang dialami, baik itu kebahagiaan, kecemasan, kemarahan, atau yang lainnya. Menyusun kata-kata untuk menggambarkan perasaan Anda dan memahami gejala fisik yang menyertai dapat membantu dalam identifikasi emosi. Pengamatan terhadap situasi atau peristiwa yang memicu emosi juga bagian penting dari identifikasi untuk dapat mengelolanya secara efektif. Berikut adalah beberapa langkah dalam mengidentifikasi emosi. Yang pertama, kesadaran diri. Seseorang perlu memiliki kesadaran diri terkait perasaan yang muncul. Ini melibatkan pengamatan diri mandiri secara cermat untuk mengenali perubahan suasana hati. Yang kedua, mengenali tanda-tanda fisik. Emosi seringkali disertai dengan manifestasi fisik seperti detak jantung cepat, napas yang dalam, gemetar, atau perubahan dalam ekspresi wajah. Mengidentifikasi tanda-tanda ini dapat membantu mengartikulasi emosi. Yang ketiga, ada penggunaan bahasa untuk menyatakan emosi. Menggunakan bahasa verbal untuk menyatakan perasaan dapat membantu dalam identifikasi emosi. Ini termasuk juga memberi label pada emosi yang dirasakan seperti senang, sedih, marah, cemas, atau kecewa. Yang keempat, refleksi pada situasi atau pemicu. Memikirkan situasi atau pemicu yang memicu perasaan tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi emosi. Pertanyaan yang seperti apa yang terjadi atau apa yang memicu perasaan ini dapat membimbing proses ini. Yang kelima, menggunakan alat bantu. Alat bantu seperti jurnal emosi atau aplikasi pelacakan dapat membantu seseorang mengidentifikasi dan melacak perasaan mereka dari waktu ke waktu. Ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang pola emosi. Yang keenam, mengakui kombinasi emosi. Terkadang seseorang mungkin merasakan lebih dari satu emosi
pada saat yang bersamaan. Pengakuan terhadap kompleksitas emosi dan pengenalan bahwa emosi dapat bercampur membantu dalam identifikasi yang lebih akurat. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan pengeksplorasian diri. Mengajukan pertanyaan seperti mengapa saya seperti ini atau apa yang membuat perasaan ini begitu kuat dapat membantu seseorang mengeksplorasi akar penyebab emosi. Yang terakhir, dukungan dari orang lain. Berbicara dengan orang lain atau mencari dukungan sosial juga dapat membantu dalam mengidentifikasi emosi. Orang lain mungkin memberikan perspektif atau insight yang membantu. Selanjutnya, ada beberapa pentingnya manajemen emosi. Manajemen emosi membantu kita dalam beberapa hal, di antara lain. Yang pertama, kesejahteraan psikologis, mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan kebahagiaan. Yang kedua, hubungan interpersonal, meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain melalui komunikasi yang lebih baik. Yang ketiga, produktivitas, mengoptimalkan kinerja dan daya tahan dalam menghadapi tekanan sehari-hari. Selanjutnya, strategi manajemen emosi. Strategi manajemen emosi dapat melibatkan kesadaran, penilaian, dan pengelolaan emosi. Ini bisa juga melibatkan teknik seperti meditasi, refleksi diri, dan komunikasi terbuka untuk meningkatkan kontrol dan pemahaman terhadap perasaan kalian sendiri. Penting untuk mengenali emosi, menilai sebab akarnya, dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelolanya, baik melalui penyesuaian sikap, mental, atau interaksi positif dengan orang lain. Strategi manajemen emosi terdiri atas yang pertama, teknik relaksasi seperti latihan pernapasan, meditasi, atau yoga untuk menenangkan otak syaraf. Yang kedua, pengembangan kesadaran diri, memahami diri sendiri dan motif di balik emosi kita. Tiga, pengelolaan stres, strategi praktis untuk mengatasi stres sehari-hari. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan menyimpulkan materi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, identifikasi emosi melibatkan kesadaran diri terhadap perasaan, pemahaman atas sumber emosi, dan pengenalan gejala fisik yang menyertainya. Proses ini memungkinkan seseorang untuk mengelola emosi dengan lebih baik melalui penilaian dan tindakan yang sesuai. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa menerapkan materi yang sudah Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.